dan mendoakan kita. Setelah sampai di lapis langit dunia yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari arasy-Nya yang maha agung, kembalikan hambaku ke dunia biar dia sempurnakan prosedur normalnya, ya. Kembalilah sang hamba yang soleh dan taat ini dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Saat itu si jasad sudah ada di dalam balik papan yang sudah dipadati dengan tanah di atasnya. Orang dengan langkah ketujuh, langkah terakhir nih, pas langkah ketujuhnya, pas di saat itu pula dimasukkan kembali ruhnya ke dalam jasad. Tapi bedanya jasad sudah tidak diizinkan lagi bisa bergerak, apalagi gali tanah ke atas. Tapi dia sudah dipadukan kembali untuk sementara waktu. Hadis ini sahih Muslim. Kemudian datanglah dua malaikat dengan dua mata yang berapi. Setiap malaikat itu punya mata yang berapi-api, ya, mengerikan sekali. Saya belum pernah melihat malaikat itu. Malaikat itu disebut dengan Munkar dan Nakir. Kemudian terjadilah tanya jawab. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu nggak bisa dihafal sekarang tuh Pak. Walaupun kita tahu jawabannya, lalu Bapak berharap bisa menjawab nanti. Tidak. Demi Allah, yang bisa menjawab itu, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika hidupnya di dunia benar-benar persis jawaban itu dengan amalannya. Rabb yang kusembah hanyalah Allah. Betul nggak kenyataannya ketika dia di dunia? Hanya Allah saja yang dipatuhinya, ditaatinya, disembahnya. Agamaku adalah Islam. Betul nggak dalam hidup dunia? Betul-betul hanya Islam yang dijadikan sebagai pijakan dan landasan kehidupannya. Nabiku adalah Nabi Muhammad. Betul nggak ketika hidup di dunia betul-betul Nabi Muhammad saja jadi idola dan yang dicontoh ditirunya? Jika betul, maka dia akan mampu menjawab. Jika tidak benar, dia tidak akan mampu menjawab walaupun dia hafal. Makanya Nabi mengatakan orang yang bisa menjawab di alam kubur hanyalah orang-orang yang benar-benar seperti apa yang ada dia jawab dengan yang kehidupan nyatanya di dunia. Baik, setelah dia menjawab dengan baik, dibukakanlah pintu sebelah kiri. Allah, pemandangan neraka Jahannam. Di situ ada satu tempat penyiksaan yang tertulis pintu kecilnya, tertulis namanya di atas. Namanya tertulis itu adalah Zulkifli Muhammad Ali. Neraka Pak. Maka si hamba mukmin yang bertakwa dan soleh ini ketakutan melihat tempat yang ada namanya di situ. Kemudian ditutuplah tempat itu. Apa kata malaikat Munkar dan Nakir? Sebenarnya tempat ini telah disediakan atas namamu dan memang engkaulah yang akan menghuninya. Tapi karena engkau di dunia, engkau hanya taat pada Allah, engkau hanya takut kepada Allah, engkau hanya menyembah Allah, engkau menaklukkan dan menundukkan hawa nafsumu demi agama Allah, engkau benar-benar meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau benar-benar menyelimuti hidupmu dengan agama Islam yang telah Allah resmikan bagi kalian. Maka tempat ini ditutup buatmu selama-lamanya. Masya Allah, ditutuplah pintu neraka Jahannam itu dan digulunglah karpet neraka Jahannam menuju ke gerbang tadi. Kemudian terbukalah pintu sebelah kanan. Setelah pintu sebelah kanan terbuka, diperlihatkan kepadanya sebuah pemandangan di mana tidak ada pernah di muka bumi ini ada pemandangan yang seindah itu, senyaman itu. Ya Allah, dan di situ ada bangunan yang maha indah, maha megah, maha mewah yang tidak pernah ada terlintas dalam khayalan sekalipun, dan taman-taman yang luar biasa indahnya. Kemudian di gerbangnya tertulis bahwa ini adalah istananya Zulkifli Muhammad Ali. Ini saya contohkan saja, sampelnya saya jadikan ke diri saya, semoga jadi doa. Maka hamba Allah yang soleh ini ingin bersegera untuk meloncat menuju ke pintu gerbang itu buat memasuki tempat tersebut. Apa kata malaikat? Tamayong, saya mau pergi ke tempat saya. Itu kan sudah dijanjikan buat saya. Iya, karena ketaatanmu dulu di dunia, imanmu yang tidak bercampur dengan syirik, engkau membenci maksiat dan dosa Allah yang paling utama dan Rasulnya daripada apapun. Engkau telah membuktikan hidupmu berbungkus agama. Engkau memang hamba Allah yang taat dan soleh. Tempat ini memang telah diciptakan sebelum engkau ada, dan memang tempat ini sudah disebutkan atas namamu, dan engkau pasti akan memasukinya. Tapi belum sekarang. Belum sekarang. Tempat ini pasti engkau masuki setelah kiamat. Maka si hamba ini berdoa, ya Allah, ajilis sa'ah, cepatkan kiamat ya Allah. Ajilis sa'ah, cepatkanlah kiamat ya Allah. Ajilis sa'ah, cepatkanlah kiamat. Ditutup kembali tempat itu dengan kabar gembira bahwa dia yang akan menempati itu. Rasa rindu meletup-letup di dalam dada,
meredup redam, ingin sekali loncat ke tempat yang telah dia dinampakkan untuknya. Lalu dipisahkan kembali antara ruh dan jasad. Ruh ini dibawa ke tempat yang tertinggi di langit dunia, langsung dilanjutkan menembus langit demi langit, lalu diletakkan di Malaul A'la. Tahu Malaul A'la itu apa? Tempat berkumpulnya orang-orang tersoleh di muka bumi yang pernah meninggal dunia, yang pernah hidup dan meninggal dunia. Disitulah ditempatkan roh yang soleh ini, roh yang bertakwa ini, di Malaul A'la. Nanti dia berjumpa dengan kawan-kawannya yang udah duluan meninggal, yang juga selamat, yang juga ditempatkan di tempat-tempat yang terhormat, kawan-kawan pengajiannya, kawan-kawan 212-nya dan lain-lainnya, semuanya gabung di situ. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan peluk-pelukan mereka, saling mengucapkan selamat, karena yang diletakkan di sana menandakan dia diletakkan di salah satu taman di antara taman-taman surga. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Kuburan itu adalah satu taman di antara taman-taman surga. Yang dimaksud kuburan sini bukan kuburan yang orang-orang ditanam di situ, tetapi kehidupan di balik kematian, di mana mereka diletakkan di taman-taman surga. Belum boleh masuk surga ya, baru taman-tamannya, balkonnya baru. Ya, diletakkan di sana, tetapi sudah dengan kesenangan dan tidak ada rasa takut, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi dikejar utang, tidak lagi perlu masuk angin, tidak perlu lagi dia kelelahan, kecapean, dan juga tidak ada sedih. Mereka saling bercerita, bak kematian. Alhamdulillah, saya meninggal dunia karena saya terserang penyakit menular. Kalau begitu kamu syahid? Iya, begitulah. Buktinya saya begini. Karena kata Rasul, orang yang muslim, soleh, taat, meninggal dunia karena penyakit menular, dia syahid.